Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita ada di hari Rabu, di minggu yang terakhir di bulan Juli. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan, hari ini bisa sharing buat saudara. Saya akan memberikan sesuatu buat saudara pagi hari ini untuk menguatkan setiap kita, melanjutkan apa yang kemarin telah kita baca bersama-sama dari 2 Timotius pasal yang kedua. Mari kita lihat sama-sama di ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata di sana, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kemarin kita belajar, mari kita menjadi kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita belajar bahwa setiap kita dipanggil untuk kita bisa ikut menderita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Apa maksudnya? Apakah kita harus hidup dalam penderitaan selama kita ada di dunia ini? Saudara, kita harus mempunyai cara pandang yang benar. Bahwa perkataan ini bukan berarti kita tidak boleh menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Karena sejatinya yang namanya penderitaan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu bikin undangan ya, mengirim undangan kepada penderitaan untuk datang menghampiri kita. Penderitaan akan datang dengan sendirinya, nggak usah diundang, dia pasti hadir dalam hidup saudara. Kita bangun, kita berdoa, dan kita mulai melakukan aktivitas kita, maka yang namanya salah paham, disalah mengerti orang, diomongin orang, itu akan terjadi dengan sendirinya. Kita nggak perlu berbuat apa-apa untuk melakukan, untuk bisa mengalaminya. Dan ini adalah sesuatu yang normal, dan sebenarnya Yesus telah memberikan sesuatu buat setiap kita. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-33 kalau saya tidak salah, firman Tuhan berkata, perkataan Yesus kepada murid-muridnya setelah dia menjanjikan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong buat setiap kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, semua ini aku katakan kepadamu supaya kamu bisa memiliki damai sejahtera, supaya kamu bisa hidup dalam rasa tenang dalam hidupmu. Karena di dalam dunia ini kamu pasti akan mengalami banyak sekali penderitaan. Di dalam dunia ini Yesus kasih tahu buat kita bahwa selama kita masih tinggal di planet yang namanya bumi ini, maka kita akan mengalami banyak penderitaan. Kata penderitaan di situ bukan hanya berbicara tentang kekurangan makanan atau kemiskinan, tapi penderitaan di situ juga memberikan kita satu gambaran tentang penganiayaan bagi orang percaya. Saudara, kalau hari ini kita mengalami banyak sekali pembatasan yang sedang dilakukan oleh pemerintah, saudara, saya ingin kasih tahu, mungkin kita merasa bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang membuat kita menderita. Hari-hari ini membuat kita merasa kesulitan yang luar biasa. Tapi saudara, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita. Yang pertama, sebelum semuanya ini terjadi, Tuhan terlebih dahulu telah memberitahukan bagi kita. Dia telah memberikan janji akan Roh Kudus-Nya yang akan menjadi penolong dan penghibur bagi setiap kita. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa dan aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan kita, menguatkan kita, dan memberikan kita hikmat untuk kita memahami, untuk kita bisa mengerti apa yang harus kita kerjakan di akhir zaman ini. Saudara, yang kedua, saya ingin mengingatkan setiap kita bahwa Paulus pernah menulis satu kalimat yang luar biasa. Minggu lalu kita renungkan ini. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara hanya mampu kita tanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Tuhan kita mengetahui, Dia tahu bahwa di akhir zaman kita akan menghadapi banyak sekali penderitaan. Termasuk yang sedang kita hadapi hari ini. Akan ada banyak penyakit, mungkin yang lebih ganas dari COVID-19. Tapi di atas segala sesuatu saya ingin kasih tahu saudara, bahwa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah jauh dari setiap kita. Oleh sebab itu, daripada kita menyibukkan diri, menakuti diri kita sendiri dengan keadaan COVID-19 yang tidak kunjung mereda ini, tapi pasti akan berlalu. Lebih baik kita memberikan fokus pada hati dan pikiran kita untuk merenungkan apa yang tidak akan pernah bisa berubah, yaitu firman Tuhan. Renungkanlah janji Allah, terutama janji akan penghiburan dan kekuatan yang diberikan melalui Allah Roh Kudus bagi setiap kita.
Yesus telah mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Dia telah membuka jalan. Dia telah merobek tabir bait suci sehingga kita bisa datang dan menghampiri tahta kasih karunia kapan saja. Ada satu janji penerimaan dari Tuhan bagi setiap kita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit dari Yesus Kristus Tuhan. Saudara, di dalam dunia ini kita berperang. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penghulu-penghulu di udara yang membuat kita merasa ragu, yang membuat kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Saudara tahu ada banyak sekali panah-panah dari si jahat yang diarahkan ke pikiran dan hati kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang gak enak, terutama di masa pandemi ini, maka panah-panah itu akan datang dan panah-panah itu akan menyerang kita dengan pemikiran, memang Tuhan tidak mengasihi kamu, memang Tuhan itu ingin menghajar kamu, memang Tuhan itu ingin menghancurkan kamu. Sehingga kita menjadi orang yang sulit untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita menjadi orang yang sulit percaya bahwa kasih Tuhan bagi kita lebih besar dari segala ketakutan kita. Nah, saudara, hari ini saya menguatkan setiap kita, mari jangan takut menderita bagi Kristus. Jangan takut ikut menderita sebagai seorang prajurit. Karena kita tahu bahwa penderitaan yang kita hadapi karena kebenaran firman Tuhan, penderitaan yang kita hadapi dalam pengiringan kita kepada Yesus, itu bukanlah penderitaan yang akan berlangsung sia-sia. Semuanya itu mengerjakan bagi kita satu kemuliaan yang satu hari nanti akan kita terima. Dan ketika kita menerima semuanya itu, maka penderitaan yang kita hadapi hari ini, kita bisa berkata seperti yang Paulus katakan, penderitaan ringan yang aku hadapi hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah disediakan oleh Bapa bagi aku. Saudara, tetap kuat, tetap bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Allah kita, kasih-Nya lebih besar dari segala ketakutan-ketakutan kita. Tuhan Yesus memberkati.